dan juga laporan transaksi seluruh cabang sekarang menjadi lebih sangat mudah dan prosesnya juga cepat. Sikundo juga sudah terintegrasi dengan platform pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Sakti-Link. Selain core system, Sikundo juga dilengkapi dengan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan. Karena JU Mandiri juga menerapkan layanan pickup service atau layanan lapangan, maka Sikundo Mobile menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan transaksinya melalui aplikasi Sakti-Link. Pengecekan melalui aplikasi Sakti-Link menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik harus menjalankan fungsi kontrol pada JU Mandiri. Minimal, anggota melakukan pengecekan atas transaksinya sendiri. Hal ini tentu akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi Sakti-Link, kami dapat menolong anggota yang belum melek digital. Anggota yang belum memiliki HP atau HP-nya masih jadul, dan anggota yang berprofesi sebagai abang becak bisa mendapat sumber pendapatan baru dengan menjadi kurir hanya dengan membawa QR Code. Selain itu, melalui aplikasi Sakti-Link, anggota juga dikenalkan dengan fitur QRIS. Melalui fitur QRIS ini, ternyata sangat membantu pertumbuhan simpanan anggota di JU Mandiri. Pertumbuhan yang terjadi karena proses pembayaran maupun pemindahan simpanan dari rekening di luar ke tabungan JU Mandiri. Hingga saat ini, sosialisasi penggunaan aplikasi Sakti-Link terus kami optimalkan kepada seluruh anggota. Baik mereka yang sudah melek secara teknologi, juga bagi anggota yang sudah berusia lanjut yang membutuhkan pendampingan khusus. Cara ini kami lakukan dengan membuat kelas Sakti, agar mereka dapat mempelajari fitur-fitur aplikasi Sakti-Link. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, mereka menggunakan aplikasi Laci khusus untuk UKM. Aplikasi ini dibuat oleh PT Sakti untuk memudahkan pencatatan keuangan usaha, mulai dari transaksi kasir, pencatatan, hingga pembuatan laporan keuangan usaha setiap bulannya. Kami menyadari tanggung jawab JU Mandiri adalah menolong anggotanya untuk mencapai kesejahteraan. Itu sebabnya di tengah perkembangan teknologi saat ini, modernisasi koperasi bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan di zaman ini. JU Mandiri berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang inklusif dan modern. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan memberikan edukasi yang tepat, kami dapat memberdayakan anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, kami akan terus berusaha menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi semua pihak yang kami layani. Mari seluruh insan kredit union saatnya berkolaborasi melalui kerjasama interkoneksi dan interoperasional antar JU secara nasional.
untuk pemberdayaan anggota dan CU-nya dengan biaya yang terjangkau, cara yang mudah, aman, dan terpercaya. Berkoperasi jadi lebih mudah. Koperasi keren, koperasi modern. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama dan Zoom sesuai format yang telah kami share pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk pelayanan dari Sakti di Instagram, Facebook, YouTube, juga akun Sakti Center yang juga sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga diharap masih daftar hadir pada kegiatan workshop Sakti Center siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 5 hari berturut-turut. Untuk link telah kami share pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center Batch 7 pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Dinar Amelia dari Tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 25 2025. Dimulai setiap hari pukul 13:15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Baik, berikut adalah susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, perkenalan singkat PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, lalu materi yaitu tata kelola kelembagaan koperasi yang akan disampaikan oleh Teh Silvi, selanjutnya diskusi tanya jawab, dan diakhiri penutup. Sebelum dimulai, kami mohon Bapak Ibu untuk mengubah nama di Zoom sesuai format nama trip koperasi. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Mungkin kepada Kak Rudi, Kak Alvin, Pak Dedi,
Kak Muhammad Agus, silahkan bisa di on kamera ya agar kita dapat mendokumentasikan pada siang hari ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada yang ingin mengaktifkan kamera, silakan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan singkat mengenai PT Sakti Kinerja Kolaborasindo selaku pengembang platform digital Sakti yang akan disampaikan oleh Teh Silvi. Apakah sudah siap Teh? Sudah, suara saya terdengar, Bayu? Terdengar Teh. Baik, Oke. silakan Teh. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu yang sudah membuka untuk acara pada siang hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian di workshop Sakti Center Batch ke-7 ini. Jadi workshop Sakti Center ini sudah dilaksanakan selama 7 minggu gitu ya untuk acara rutinannya ini. Dan Bapak Ibu sekalian sudah mendaftar di sini. Jadi saya Sylvia yang dari tim Sakti, saya izin ya Bu, Bapak, untuk memperkenalkan terlebih dahulu bahwa apa sih itu PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Walaupun mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini memang sudah ada yang bermitra dengan kami, sudah mengimplementasikan platform Sakti ini ke koperasi Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin juga ada Bapak Ibu sekalian yang baru tertarik nih dan juga penasaran kira-kira dari PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini melalui platform atau aplikasi Sakti Online ini kira-kira ada apa aja sih dan bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Jadi sebelum jauh-jauh ke sana nih ya, uh, saya izinkan saya untuk memperkenalkan Sakti Kinerja Kolaborasindo. Di sini saya mau share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Oke, mohon maaf, mohon ditunggu ya Bapak Ibu sekalian. Ini laptopnya lagi load terlebih dahulu. Oke, berikut untuk slide show-nya ya. Udah muncul Mbak Ayu slide show saya. Sudah tampil ya Teh? Oke, sudah tampil. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Baik Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau misalkan kita belum kenal, kita kenalan terlebih dahulu. Di sini saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengenal lebih lanjut atau mengenal lebih jauh nih terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau biasanya disebut sebagai PT SKK gitu ya. Nah, untuk PT SKK ini itu kami memiliki tujuan yaitu membangun platform digital untuk ekosistem koperasi dan UMKM Indonesia. Jika Bapak Ibu sekalian itu ingin mengakses website kami, itu boleh melalui https://ptskk.id atau Bapak Ibu juga sekalian boleh kalau misalkan mau email gitu ya melalui info@ptskk.id. Oke, selanjutnya di sini ada tentang kami nih. Nah, jadi kami di sini saya mewakili dari tim PTSKK ini ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa PT SKK itu merupakan perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Dan Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu khawatir kalau misalkan nantinya kan ketika Bapak Ibu sekalian itu bermitra dengan kami dan juga menggunakan aplikasi Sakti di koperasi Bapak Ibu sekalian, itu apakah keamanan datanya terjamin? Itu sudah pasti terjamin ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kami di sini sudah tersertifikasi oleh Kominfo. Kami ini sudah memiliki sertifikat yaitu SMKI ISO tahun nomor 27001 tahun 2013 untuk sistem keamanan. Jadi kami ini sudah terdaftar dan segala sesuatunya itu akan kami pastikan itu aman. Karena
untuk sertifikasi ini mendapatkannya tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya kami akan menjaga sebaik-baiknya seperti itu ya, sertifikasi yang sudah diberikan oleh Kominfo ini. Dan sampai saat ini PT SKK ini sudah melayani ratusan koperasi dan juga sudah lebih dari 1 juta anggota koperasi dalam ekosistem sakti secara nasional maupun internasional, karena sekarang juga kami sudah sampai Timur Leste ya Bapak Ibu sekalian yang menggunakan platform Sakti ini, karena Sakti ini sudah menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti Link. Nah, dari tadi nih Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saya udah mention Sakti Online, Sakti Link, dan lain sebagainya, itu apa sih? Nanti Bapak Ibu sekalian stay tune untuk workshop Sakti Center ini, karena sampai dengan hari kelima itu Bapak Ibu sekalian akan diberitahu bahwa apa sih Sakti Online, Sakti Link, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga PT SKK itu merupakan perusahaan milik konsorsium Koperasi Indonesia, Bapak Ibu sekalian, di mana untuk pemegang sahamnya itu merupakan koperasi-koperasi. Dan untuk PT SKK ini didirikan pada tanggal 6 Juni tahun 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Jadi untuk PT SKK ini memiliki 3 kantor ya Bapak Ibu sekalian, ada di kantor pendirian itu ada di Probolinggo, Jawa Timur, dan juga untuk kantor developer itu ada di Bogor ya, di tepatnya di Cimanggu. Dan untuk kantor kantor supportnya itu ada di Bandung, tepatnya kami di sini ada di Soekarno-Hatta. Nah, untuk visi dari PT SKK sendiri yaitu kami memiliki visi terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini, dan juga kami memiliki misinya yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, lalu membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan juga memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Jadi visi dan misi ini terus kami usahakan untuk tentunya memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga kami sudah melaksanakan sampai saat ini memiliki beberapa vendor, atau kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kami sudah bekerja sama dengan IDX Coop, lalu juga ada Dekopin Bali, Diskuk Jabar, bersama Billing, Diskop UKM Kota Bandung, World Council, dan beberapa bank yang nantinya itu akan sampai saat ini sudah bekerja sama dengan PT SKK ini, seperti ada Bank Sinarmas, ATM bersama BNI, Bank BRI, dan lain sebagainya. Dan kami juga di sini sudah bekerja sama dengan ANKI ya Bapak Ibu sekalian, yaitu di sini ada Asosiasi Neokoperasi Indonesia. Jadi tenang aja Bapak Ibu sekalian, kalau untuk PT SKK ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, tentunya untuk selalu meningkatkan kinerja atau platform yang kami miliki. Dan juga di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan penasaran nih kira-kira ada siapa aja sih yang sudah bermitra dengan PT SKK itu. Di sini ada peta sebaran pengguna ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga bisa memindai QR untuk melihat detail peta pengguna ya. Mungkin kalau misalkan ada beberapa yang lainnya itu tidak menampilkan atau peta penggunanya itu siapa aja, tapi kami di sini di PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo kami berani gitu untuk menampilkan sebaran penggunanya. Di sini kami sudah ada meliputi wilayah Bandung, lalu juga Jawa, Pulau Sumatera, bahkan di sini kami sampai ada Timur Leste, dan di sini juga ada Indonesia bagian timur ya, gitu. Karena kami sudah 400 lebih koperasi di seluruh wilayah Indonesia ini sudah menggunakan aplikasi dari Sakti ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa mitra dan CU atau kredit union ya. Di sini ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan juga di sini Lampung lumayan banyak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan masih penasaran nih kira-kira mau lihat koperasi mana aja sih yang menggunakan aplikasi Sakti ini, bisa Bapak Ibu sekalian itu melihat melalui tadi QR-nya. Dan juga jika Bapak Ibu sekalian ini ingin mendaftar sebagai mitra CU dan juga koperasi, Bapak Ibu bisa melalui link https://sakti.link/mitra. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan seperti pendiriannya, lalu juga visi misi, tujuan perusahaan, dan lain sebagainya. Di sini sudah mulai ke inti gitu ya, yaitu mengenai aplikasi dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini. Karena kami memiliki beberapa aplikasi penunjang utama untuk
transformasi digital koperasi ini karena sesuai sejalan ya dengan visi misi kami yaitu untuk mentransformasikan digital koperasi. Nah, di sini kami ada aplikasi core system untuk koperasi yang disebut sebagai Sakti Online nih. Jadi kalau misalkan Sakti Online itu merupakan core systemnya gitu ya untuk koperasi yang mana untuk core system tersebut itu dikelolanya oleh admin koperasi atau pengurus koperasi dan juga selain dikelola oleh admin atau pengurus kami juga memiliki salah satu aplikasi yang mana ini bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, seluruh anggota koperasi itu dimudahkan dengan salah satu aplikasi yang kami miliki, yaitu ada aplikasi Saktiling. Nah, jadi untuk aplikasi Saktiling ini sudah bisa diakses melalui handphone atau mobile. Ini juga sudah tersedia baik di App Store maupun di Play Store ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Mbak saya ini pengguna Android misalkan itu sudah ada di Play Store dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang pengguna iOS itu juga sudah tersedia di App Store seperti itu. Nah, setelah itu kayak apa sih itu Sakti Online mulai timbul nih pertanyaan-pertanyaan baru gitu ya. Nah, platform Sakti Online ini merupakan aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain sebagainya. Jadi dari Sakti Online ini sudah mencakup banyak hal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan koperasi Bapak Ibu sekalian itu misal Mbak saya itu koperasinya berbasis KSP gitu, simpan pinjam tenang aja Bapak Ibu sekalian. Ini sudah bisa gitu di aplikasi Sakti Online ini. Atau misalkan Mbak kalau saya ini KSU gitu ya, dia itu berbasisnya usaha. Nah, ini juga sudah bisa gitu karena kami di Sakti Online ini memiliki platform untuk bergerak di bidang retail gitu ya, yaitu ada SMU atau Sakti Multi Usaha. Dan Sakti ini juga mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan bertransaksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi cara online dan juga real time. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian jika menggunakan aplikasi Sakti tentunya semuanya itu dilakukan secara real time gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu terlalu lama dan lain sebagainya karena melalui platform Sakti Online ini udah bisa melakukan segala macam transaksi itu dipermudah, didigitalisasi dan juga tentunya cukup untuk memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tadi sempat ada pembahasan nih bahwa untuk aplikasi Sakti ini itu ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Bedanya apa sih? Nah, untuk konvensional ini jadi ini berbasis konvensional seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan ada pengolahan jasa bunga dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk aplikasi Sakti konvensional ini dia dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman keuangan hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito seperti itu. Dan kalau misalkan tadi udah ada konvensional, apa sih bedanya dengan yang syariah? Nah, untuk syariah sendiri, kalau misalkan tadi kan yang konvensional itu, dia itu memiliki perhitungan bunga, jasa, dan lain sebagainya ya. Bedanya dengan syariah adalah ini untuk khususnya untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dapat mengolah keanggotaan, simpanan, pembiayaan akuntansi, laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Sebetulnya secara fitur itu masih sama aja antara konvensional sama syariah, tetapi perbedaannya adalah dari perhitungan-perhitungannya gitu, seperti bagi hasil dan lain sebagainya. Itu jadi disesuaikan dengan perhitungan kalau syariah ini perhitungan berbasis syariat Islam gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga tadi udah saya mention nih terkait bahwa aplikasi Sakti ini itu udah bisa mengcover atau memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian untuk koperasi itu yang bergerak di bidang usaha retail gitu ya. Nah, di sini kami ada SMU atau Sakti Multi Usaha. Yang mana SMU ini merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti yang fiturnya itu untuk usaha retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang dan jasa, lalu juga penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, pencatatan pembelian barang, dan juga pembuatan laporan keuangan. Jadi udah lengkap
ini di aplikasi Sakti Multi Usaha itu untuk memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Selain itu tadi juga sudah kalau yang tadi nih itu tuh aplikasi-aplikasi atau platform yang dapat digunakan gitu ya oleh admin atau pengurus koperasi. Nah, ini nih salah satu aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Jadi ini selagi anggota tersebut itu merupakan anggota koperasi Bapak Ibu sekalian, ini bisa menggunakan atau mendownload aplikasi Saktilink yang nantinya juga sudah terkoneksi ke aplikasi Sakti online-nya gitu. Jadi untuk orang-orang yang terdaftar di anggota koperasi dan koperasinya juga bermitra dengan kami, itu nantinya uh, sudah masing-masing gitu ya, punya pos-posnya masing-masing seperti itu. Nah, untuk di aplikasi Saktilink itu ada apa aja sih? Nah, melalui aplikasi Saktilink ini, dia itu memiliki fitur berbagi kemanapun dan juga kapanpun. Jadi, bisa nih kalau misalkan kita punya saldo dan saldonya itu kita transfer ke orang lain itu bisa banget melalui aplikasi Saktilink gitu. Nah, untuk berbagi sendiri itu bisa ke sama anggota koperasi dan juga bisa ke koperasi lain bahkan ke bank sekalipun kita dapat melakukannya melalui aplikasi Saktilink itu dengan sekejap dan juga praktis. Nah, tadi nih kalau tadi kita tuh ada kerjasama multi pihak gitu ya. Ini juga salah satu fungsinya di sini. Kita bisa bekerja sama dengan kita juga bisa mengirimkan saldo secara real time ke bank-bank tersebut. Dan di aplikasi Saktilink ini bisa ada pembelian dan juga pembayaran seperti beli pulsa, token listrik, bayar tagihan PDAM, lalu juga bayar tagihan listrik, BPJS, dan lain-lain tanpa perlu keluar rumah karena semuanya ini dapat dilakukan melalui aplikasi Saktilink. Jadi Bapak Ibu sekalian itu nggak usah pusing-pusing buka aplikasi yang lain gitu ya, atau misalkan harus memahami lagi, harus belajar lagi, dan lain sebagainya. Karena melalui aplikasi Saktilink ini, semuanya itu bisa dilakukan secara mudah, praktis, dan juga cepat. Nah, melalui aplikasi Saktilink juga tentunya kalau misalkan tadi koperasinya itu sudah koperasi berbasis misal simpan pinjam gitu ya. Nah, ini bisa melalui aplikasi Saktilink ini bisa mengajukan pengajuan dan juga angsuran pembiayaan. Misalkan anggota tersebut itu ingin mengajukan pinjaman gitu, itu bisa melalui aplikasi Saktilink. Jadi nggak perlu untuk datang ke koperasi karena tadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu ngeliat di pas iklan gitu ya, pas di awal-awal beberapa tayangan video yang ditayangkan oleh tim kami itu yang tadinya Bapak itu mau pergi ke koperasi, jadi katanya nggak perlu gitu, karena bisa melalui aplikasi Saktilink. Nah, ini juga bisa, selain juga mengajukan pinjaman, ini juga bisa mengangsur pembiayaan melalui aplikasi Saktilink juga. Dan juga untuk aplikasi Saktilink ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur QR Sakti. Jadi, Saktilink ini menggunakan enkripsi khusus untuk menjaga agar transaksi tetap aman. Transaksinya juga pada aplikasi Saktilink dapat dilakukan dengan QR. Dan selain itu, aplikasi Saktilink juga bisa melakukan top up e-wallet gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya saldo di aplikasi Saktilink dan ingin melakukan top up e-wallet melalui aplikasi Saktilink, itu bisa banget karena kami sudah bekerja sama atau e-wallet yang terhubung ini seperti ada Link Aja, OVO, Dana, GoPay, dan saat ini perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kami juga sudah bekerja sama dengan ShopeePay. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau melakukan top up e-wallet melalui aplikasi Saktilink itu bisa banget karena semuanya dilakukan secara mudah, gampang, dan juga cepat. Nah, tadi kalau misalkan aplikasi Saktilink udah saya mention gitu ya, untuk aplikasi Saktilink ini sudah bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Nah, tentunya ada Saktilink Dashboard nih, di mana Saktilink Dashboard ini yang bisa mengatur atau melihat seluruh transaksi yang dilakukan oleh anggota koperasi melalui aplikasi Saktilink. Nah, untuk Saktilink Dashboard ini digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktilink serta pengaturan atau setelan produk. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini kan di aplikasi Saktilink itu bisa ada menjual produk digital gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa yang atur-atur sendiri nih kira-kira margin untuk koperasinya itu mau berapa ya gitu. Itu bisa melalui Saktilink Dashboard ini. Dan Saktilink Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan. Dan ini sudah dilengkapi oleh fitur EKYC atau Electronic Know Your Customer yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online.
Selain itu tadi udah bahas-bahas nih melalui Sakti Online dan lain sebagainya, dan juga ada Sakti Link. Di sini juga kami salah satu platform kami itu ada mengembangkan Laci. Nah, Laci itu apa sih? Laci itu merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan juga menjalankan bisnisnya. Untuk aplikasi Laci ini bisa digunakan untuk anggota koperasi memiliki usaha atau UKM, dan dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanan atau aplikasi Laci. Jadi seluruh anggota koperasi yang misalkan dia itu punya usaha gitu ya, atau misalkan UKM itu juga bisa menggunakan aplikasi Laci ini. Nah, di sini juga ada penjelasannya ya terkait Laci Mart. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu sudah familiar dengan e-commerce lainnya gitu. Nah, kami juga dari PT SKK ini sudah mengembangkan platform yaitu Lacimat, yang mana Lacimat itu merupakan layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk-produk kreatif mereka secara online. Dengan adanya Lacimat, anggota koperasi yang memiliki usaha atau UKM itu juga bisa berjualannya secara online. Jadi semuanya itu baik anggota, admin, pengurus, dan lain sebagainya itu sudah diberikan kemudahan melalui aplikasi Sakti ini gitu, dengan berbagai macam platform-platform yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan koperasi. Dan jika Bapak Ibu sekalian ini penasaran nih, ini ada kami sudah menyantumkan kontak informasi. Di sini juga ada PT Sakti Kerja Kolaborasindo, ada alamatnya gitu ya yang tadi udah saya mention di awal. Dan juga Bapak Ibu sekalian kalau mau misalkan Mbak saya mau penasaran nih, saya mau bermitra dengan Sakti, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi lewat Sakti Bisdev itu di 0877 6364 4626. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa screenshot gitu ya di part yang ini. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ngeh gitu untuk Sakti Bisdev ini, itu yang biasanya uh, nge-warning gitu, yang udah nge-warning kalau misalkan hari ini ada workshop Sakti Center kayak gitu-gitu, itu bisa ke nomor tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti akun Instagram kami atau akun YouTube dan juga Facebook di sakti.center. Karena kami ini memiliki berbagai macam event-event gitu atau kegiatan-kegiatan. Dan juga besok Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian itu mau penasaran gitu untuk meningkatkan produk knowledge mengenai koperasi, kami juga itu sudah ada salah satu event kami yang besok akan dilaksanakan, yaitu BBS atau Bincang-Bincang Sakti. Nah, untuk BBS besok itu memiliki temanya yaitu pengembangan usaha koperasi, bisnis dari rumah, omset miliaran berbasis koperasi. Untuk narasumbernya sendiri itu ada Bapak Andika Asya, itu seorang manajer area business development SR12. Nah, siapa sih Bapak Ibu sekalian yang nggak tahu SR12 nih? Jadi untuk besok di jam 10, Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti acara kami di Bincang-Bincang Sakti series kelima ini, atau kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini mau informasi lebih lengkap itu bisa cek di Instagram kami sakti.center. Nah, kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi bagian dari informasi digital koperasi bersama PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Berikut yang sudah saya paparkan ya cukup panjang ternyata melalui melalui PT Sakti ini. Saya udah menjelaskan mengenai profil gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kira-kira mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi gitu, atau ada yang ingin didiskusikan terkait apa yang saya sampaikan tadi mengenai PTSKK, boleh banget Bapak Ibu sekalian, saya membuka kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai atau ingin mengenal lebih jauh mengenai PTSKK atau PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ini. Boleh Bapak Ibu, saya persilakan sebelum kita memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu pengenalan tata kelola kelembagaan koperasi melalui aplikasi Sakti Online ini. Meeting. Boleh Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin
bertanya lebih lanjut mengenai PTSKK ini sebelum saya melanjut ke tata kelola kelembagaan koperasi. Oke, mungkin belum ada ya. Kita lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu langsung ke tata kelola kelembagaan koperasi. Bapak Ibu sekalian, itu sudah mendapatkan akses ya melalui grup WhatsApp yang sudah di-share oleh tim kami, Sakti Bisdev. Itu yang di hari pertama tata kelola kelembagaan koperasi atau Sakti Online, yang linknya itu pelatihan.icop.id/apps ya Ibu, atau /apps. Nah, ini Bapak Ibu sekalian boleh untuk membuka eh, link tersebut. Mungkin boleh dibantu. Oh, ini udah dibantu oleh Mbak Ayu ya terkait eh, akses untuk ke Sakti Online ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama sesi ini berlangsung, jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau misalkan saya itu menjelaskannya terlalu cepat gitu, jadi Bapak Ibu sekalian ada tertinggal, itu boleh banget Bapak Ibu sekalian langsung raise hand atau boleh disampaikan melalui kolom chat. Nanti akan dibantu oleh Mbak Ayu untuk di seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan karena kami sangat terbuka untuk pertanyaan atau misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin didiskusikan. Bapak Ibu boleh untuk menyampaikannya kepada kami. Oke, nah di sini akan muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu sekalian di sini bisa ketik. Di sini kan ada username ya. Username-nya itu bisa digunakan yang sudah di-share oleh tim kami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pakai user satu itu boleh menggunakan user satu. Di sini saya pakainya yang user 2 ya biasanya tuh. Sebentar. Oke, di sini pilih kantor, Bapak Ibu sekalian bisa klik di kantor pusat, lalu klik masuk. Sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu sekalian mohon ditunggu terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah bisa untuk login kah melalui aplikasi Sakti Online-nya? Kalau ada kendala, boleh Bapak Ibu sekalian langsung bicarakan atau langsung didiskusikan ya kepada kami ya. Nah, di sini sambil saya lanjut, ketika Bapak Ibu sekalian itu klik login,
menggunakan username dan juga password yang telah di-share oleh tim kami akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini akan muncul tampilan seperti ini dan di sini juga ada user yang digunakan gitu ya oleh saya sekarang. Nah, saya sekarang di sini sebagai user administrator. Di sini juga ada logo Sakti dan untuk logo yang di sini itu bisa Bapak Ibu sekalian itu menyesuaikan dengan logo koperasi Bapak Ibu. Nah, di sini juga untuk koperasi Demo Sakti, Bapak Ibu juga bisa kalau misalkan Bapak Ibu bermitra dengan kami, PT SKK, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa yang bisa customizable gitu ya. Jadi bisa di-customize dengan mudah melalui aplikasi Sakti Online ini jika Bapak Ibu sekalian itu bermitra dengan kami. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu ada fitur administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan juga utilitas. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian masih kepo gitu sambil mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, itu Bapak Ibu bisa sambil lihat-lihat nih kira-kira ada fitur apa aja sih karena banyak banget ya fitur-fitur yang ada di aplikasi Sakti Online ini. Tentunya fitur-fitur ini memiliki fungsi yang beragam untuk memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu semua. Nah, di sini kalau saya akan masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu karena kita hari ini temanya mengenai tata kelola kelembagaan koperasi ya. Nah, di sini ada sub-sub fitur, yaitu ada kantor wilayah, manajemen pengguna, koperasi, sampai dengan administrasi pinjaman. Nah, di sini coba kita ke kantor terlebih dahulu. Ada apa sih di kantor itu? Nah, untuk kantor sendiri ini berfungsi jika Bapak Ibu sekalian itu koperasinya misalkan memiliki beberapa kantor koperasi gitu. Nah, ini udah sangat mendukung gitu ya melalui aplikasi Sakti Online ini. Jadi nggak perlu misalkan saya itu sama-sama di Koperasi Sakti, tapi punya beberapa kantor nih. Ada kantor utama, kantor cabang, kantor Bandung, dan lain sebagainya. Itu bisa udah langsung masuk di sini, jadi tanpa perlu tercampur-campur. Begitu juga halnya untuk data-datanya gitu ya, itu nggak perlu kecampur-campur. Nah, di sini misalkan yang udah ada di Koperasi Demo Sakti ini hanya ada kantor pusat nih. Dan di sini juga kita bisa menambahkan kode, lalu juga kantornya kantor apa, lalu ada misalkan kepalanya itu siapa atau kepala kantor gitu ya, NIK, alamat, dan lain sebagainya. Misalkan saya mau di sini nambahin kode 001, kantornya itu ceritanya di 001 kan kalau 000 itu ada di kantor pusat. Nah, untuk penamaan kode pun itu juga bisa dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mau itu dimulai misalkan dari 000 atau mau dari 001 itu bebas dikembalikan ke Bapak Ibu semua. Nah, di sini kodenya 001, lalu misalkan kantornya itu kantor Bandung. Lalu kepala kantornya misalkan Rahmat, dan ini juga bisa diisi gitu terkait NIK, alamat kantornya di mana, lalu bisa diinputkan tanda tangan kepala cabang, kasir utamanya siapa, tanda tangan kasir utamanya juga bisa diinputkan di sini. Lalu setelah ini semua tertulis, bisa Bapak Ibu sekalian klik simpan. Nah, setelah klik simpan ini nantinya pada saat tadi di login page gitu ya, pas di awal di login page ini, jadi kalau tadi kita itu cuma ada 000 strip kantor utama. Nah, kalau udah ditambahkan, ini bakalan ada selain kantor utama juga ada 001 strip kantor Bandung gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Nah, di sini juga selain ke kantor, kita beralih ke menu wilayah. Nah, kalau wilayah ini kita paling cuman ngeliat di ini anggota-anggotanya kira-kira ada di mana-mana aja nih, seperti itu. Nah, di sini juga ada manajemen pengguna. Kita buka selanjutnya ke manajemen pengguna. Untuk manajemen pengguna sendiri itu bisa memberikan akses ke misalkan pengurus-pengurus tertentu gitu, atau misalkan
kalau kita mau ada analisa atau pengawas koperasi gitu kan suka ada ya, atau manajer koperasi dan lain sebagainya, itu bisa kita tambahkan oleh manajemen pengguna. Kan nantinya ketika Bapak Ibu sekalian itu bermitra dengan kami akan memberikan akses super admin gitu ya. Apa sih super admin? Jadi yang bisa mengakses semuanya yang ada di menu-menu aplikasi Sakti Online ini, dan super admin juga bisa menambahkan menunya gitu, bisa menambahkan penggunanya. Di sini misalkan saya ini ingin menambahkan Sylvia gitu. Lalu juga bisa nih Bapak Ibu sekalian itu mengisi NIP-nya, lalu juga namanya siapa, user ID-nya itu bisa dilengkapi, lalu password-nya juga bisa dilengkapi. Nah, ini untuk kantornya. Nah, tadi kan misalkan sebelumnya itu masih cuma ada 000 strip kantor pusat gitu ya. Nah, sekarang itu udah ada 001 strip kantor Bandung gitu. Karena kan udah tadi tuh pada di menu pengaturan lalu ke kantor itu sudah ada terdaftar kantor Bandung seperti itu. Nah, ini untuk levelnya sendiri itu juga bisa di customize gitu. Apakah orang tersebut itu bisa melakukan add, edit, delete, atau orang tersebut itu hanya bisa melakukan add only atau hanya bisa melakukan read only. Itu biasanya tergantung ke kebutuhan koperasinya dan orang tersebut itu sebagai apa nih? Apakah sebagai admin, sebagai kepala saja, atau misalkan sebagai pengawas saja, itu bisa disesuaikan di levelnya ini. Dan untuk role pengajuan ini nih ya. Di sini ada kasir, analisa, kolektor, atau account officer. Di sini login dari sampai dengan jam berapanya juga bisa disesuaikan. Jadi misalkan kalau kantor Bapak Ibu sekalian itu ceritanya ingin ada admin koperasinya, lalu admin koperasi tersebut itu hanya bisa mengakses akunnya itu dari jam 8 sampai dengan jam 4 gitu. Nah, berarti kalau misalkan selain itu tidak bisa. Ini juga bisa disesuaikan di sini. Nah, untuk di sini kolom yang sebelahnya itu ada kolom modul. Maksudnya apa sih kolom modul ini? Ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Misalkan orang tersebut itu apakah dia itu bisa mengakses semuanya atau misal hanya bisa mengakses administrasi atau transaksi, akunting, rasio keuangan dan lain sebagainya. Untuk administrasi sendiri pun ini bisa dibatasi ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan dia itu cuma bisa daftar online saja, berarti kita checklist di sini di kolom daftar online hanya bisa produk simpanan saja. Ini juga checklist di sini produk simpanan seperti itu. Dan juga kalau misalkan dia itu bisa mengakses semuanya, Bapak Ibu sekalian nggak perlu capek-capek untuk checklist satu-satu. Tapi ini kita bisa klik pilih semua. Nah, kalau misalkan kita klik pilih semua, ini sampai dengan filter unit kerja pun udah ada gitu ya semua. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu satu-satu untuk uh, checklist gitu. Nah, kalau misalkan Mbak itu dia cuma pengurus doang nih, bisa atau enggak kira-kira bisa Bang? Sebagai pengawas gitu, mohon maaf. Dia sebagai pengawas nih bisa atau enggak? Nah, bisa banget kalau misalkan dia itu sebagai pengawas berarti kita cukup ngeklik di laporan lalu laporan apa saja yang bisa diakses oleh orang tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ini kita klik bisa bersihkan, orang tersebut itu hanya bisa melihat laporan anggota, kemudian juga simpanan dan pinjaman, dan juga LKSB seperti itu. Jadi semuanya ini disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang untuk di sini ini juga eh, itu ya bisa bisa di semuanya gitu. Kalau misalkan sudah terdaftar, manajemen penggunanya itu teraksesnya di sini. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian misalkan saya itu pakai user satu gitu. Berarti di sini juga sudah terdaftar bahwa user satu itu NIP-nya 001, levelnya itu bisa add, edit, dan delete. Lalu kantornya di kantor pusat, dan unitnya itu semua unit kerja, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada menu koperasi. Nah, kalau ini lebih ke profil dari koperasi tersebut ya. Jadi profil koperasi tersebut itu misalkan didirikan tanggal berapa, lalu juga ketuanya atau kepalanya itu siapa, manajernya itu siapa, dan lain sebagainya. Di sini kan udah lengkap nama koperasi, dan juga ini kolom-kolom ini tuh bisa disesuaikan gitu dengan profil koperasi Bapak Ibu sekalian. Mulai dari kota, telepon, email, website, jumlah pendiri, dan lain sebagainya sampai dengan NPWP. Lalu ketika sudah
diisi gitu semuanya, ini bisa klik perbaharui. Nah, untuk logo koperasinya sendiri, ini yang tadi Bapak Ibu sekalian nih, yang di sini nih. Yang di sini itu juga bisa disesuaikan dengan logo koperasi Bapak Ibu melalui ini. Misal saya mau perbaharui logo. Nah, di sini nantinya bisa kita mengupload logo koperasi Bapak Ibu sekalian yang nantinya tuh akan muncul ada di sini. Dan begitu halnya dengan logo laporan, misalkan nanti kita ada laporan itu bisa ada header kirinya apa, header kanannya apa, bisa diperbaharui. Lalu juga tanda tangan, misalkan di sini ada ketua pengawas, ada bendahara dan juga manajer seperti itu. Nah, selain itu, ini selanjutnya masih di menu yang sama atau masih di fitur yang sama, itu ada yang namanya backup database. Apa sih itu backup database? Jadi jika Bapak Ibu sekalian misalkan mau melakukan sesuatu end of month, cut off dan lain sebagainya itu sebelum sebelum melakukan hal tersebut untuk jaga-jaga itu harus diklik backup database terlebih dahulu. Jadi biar data-data yang sebelumnya itu nggak hilang gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan Bapak Ibu sekalian mau backup database sebelum migrasi misalkan, lalu klik backup sekarang. Seperti itu. Jadi tenang aja data-datanya kalau Bapak Ibu sekalian udah mengklik backup database, itu data-datanya aman. Dan di sini juga ada yang namanya daftar backup. Nah, kalau misalkan daftar backup itu sendiri, jadi udah kita tuh bisa melihat gitu backup apa saja yang sudah dilakukan di melalui platform ini. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu Bapak Ibu sekalian butuh dengan data-data tersebut, bisa Bapak Ibu nge-recall lagi atau mengembalikan untuk database yang sebelumnya seperti itu. Dan di sini untuk program, nah kalau untuk pengaturan program ini biasanya itu di settingnya oleh tim kami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nantinya Bapak Ibu sekalian itu bermitra dengan kami, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo, kami akan mensettingkan mengenai pengaturan program ini seperti kode level, baik kode level 1, kode level 2. Nah, untuk kode level 1 ini biasanya diisi 99 karena ini kode dari Sakti. Dan untuk kode level 2 itu biasanya diisi dengan urutan koperasi Bapak Ibu sekalian yang bermitra dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Nah, di sini juga tanggal migrasi tanggal berapa, kode perkiraan kas kantor, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya itu di setting oleh tim kami. Nah, kecuali kalau misalkan yang di sini, yang sebelah kanan ini, seperti header laporan keuangan, footer laporan keuangan, header slip, itu juga bisa, kalau yang ini tuh bisa disetting oleh pengurus koperasi Bapak Ibu gitu. Jadi, itu dikembalikan lagi apakah ingin diaktifkan atau ingin dinonaktifkan. Dan untuk informasi anggota sendiri itu juga bisa di checklist nih kira-kira mana aja yang termasuk atau yang ingin ditampilkan pada saat informasi anggota. Nah, di sini ada keterangan, ada yang kode kosong itu jenis anggota biasa, keterangannya anggota, terus juga kodenya 1 itu luar biasa. Nah, apakah si anggota-anggota tersebut itu bisa melakukan apa nih? Misalkan di koperasi Bapak Ibu itu ada anak anggota gitu ya, atau hanya bisa melakukan simpanan saja, tidak bisa melakukan pinjaman. Itu bisa diatur di sini. Jadi misalkan kodenya itu misal 2, lalu jenisnya adalah anak, dan keterangannya adalah anak anggota. Dan untuk anak anggota misal cuman bisa melakukan simpanan saja. Itu bisa seperti ini. Atau lagi-lagi kami kembalikan ke kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Apakah akan seperti ini atau mungkin Mbak saya itu cuman ada anggota biasa sama anggota luar biasa aja, nggak ada anggota anak, itu tidak masalah. Jadi ini dikembalikan lagi. Atau mungkin Mbak saya punya anggota yang lain gitu ya, namanya apa, dan itu juga bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, di sini ada informasi landing page. Jadi, yang di awal itu landing page-nya seperti apa bisa di-customize melalui subfitur ini. Nah, di sini kan kalau misalkan kita tadi ada ini ya, judulnya itu Sakti Core Banking dengan deskripsi seperti ini dan juga gambarnya seperti ini. Itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, itu ada kategori tunggakan. Nah, di sini untuk kategori tunggakan ini, sebentar.
Nah, untuk kategori tunggakan ini misalkan dikategorisasi gitu. Apakah anggota tersebut itu misal masuknya ke lancar, kurang lancar, macet dan lain sebagainya. Ini bisa disesuaikan. Misal kalau dia lancar kategori 0 itu berarti 0 hari gitu ya. Kalau lancar kategori 1 itu dia ketika membayarnya itu kurang dari 30. Nah, kalau kategori 2 itu 31 sampai dengan 60 hari dan lain sebagainya. Jadi itu disesuaikan aja dengan keputusan koperasi Bapak Ibu. Di sini juga kami memiliki fitur buku gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mencetak buku melalui aplikasi Sakti, itu bisa dan juga bisa diatur gitu untuk buku-bukunya. Baik itu misalkan dari segi konten-kontennya atau mungkin jumlah halaman di sini ada ya. Dan ini buku simpanan atau pinjaman simpanan modal, simpanan harian, pinjaman umum flat, menurun anuitas dan lain sebagainya. Nah, ini isi bukunya seperti ini bisa disesuaikan seperti tinggi cover, ukuran huruf dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu dan di sini juga ada profil pengguna. Nah, kalau ini profil pengguna yang digunakan gitu ya oleh kita sekarang atau kita loginnya pakai apa nih? Kayak gitu. Nah, tadi berikut yang sudah saya jelaskan mengenai menu atau fitur pengaturan. Mungkin sebelum kita lanjut ke fitur selanjutnya yang mana saya akan menjelaskan mengenai fitur administrasi, boleh Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait aplikasi ini, boleh Bapak Ibu sekalian dikomunikasikan dengan saya gitu. Boleh melalui raise hand atau misal Bapak Ibu sekalian ini ingin menyampaikan melalui kolom chat. Boleh mungkin dari Bapak Alvin, dari Mbak Tia, KKMP Wanasari, atau di sini ada Pak Dedi Aep Mulyana dari KDMP Bojong Soang, dari KDMP Samudra Jaya atau dari Kopdes ini Pak Agung Prawiro atau dari Koperasi Primer, boleh Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke sedikit lagi gitu ya untuk penyampaian materi hari ini, boleh. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh Pak Ya Dedi Mbak, Aep, ya boleh gimana Pak? eh, eh, kami kan ini koperasi, maksudnya koperasi Merah Putih yang baru itu ya. Memang koperasinya juga baru dibentuk. Jadi ruang lingkupnya tuh hanya satu desa, gitu tuh. Hanya satu desa dan beranggotakannya tuh hanya wilayah itu hanya RW gitu ya, satu desa. Di situ kan tadi harus cabang, kantor pusat, kantor cabang misalnya. Nah, seperti ruang lingkup hanya satu desa itu seperti apa itu kamu harus membuat cabang? Karena kan untuk membuat cabang kan berarti luar daerah gitu kan ya. Sementara kalau seperti koperasi desa itu hanya karena kan nggak bisa membuat cabang di daerah lain karena di daerah lain pun sama bentuknya seperti koperasi desa seperti itu. Nah, untuk desa yang satu ruang lingkup hanya satu desa, seperti apa misalkan harus membuat cabang misalkan hanya satu desa itu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Langsung saya jawab. Nah, jadi untuk misalkan dari Bapak itu kan dari KDMP ya, Pak, yang
Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, itu kalau memang cuman memiliki satu kantor atau misalkan hanya memiliki satu koperasi saja karena ini konsepnya adalah KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih, itu tidak masalah, Pak. Jadi bisa tulisnya satu aja gitu. Misalkan kantornya kantor yang itu aja. Betul juga apa yang tadi Bapak katakan untuk KDMP sendiri kan setiap desa itu tentunya memiliki kantornya masing-masing gitu ya. Jadi itu tuh nggak perlu untuk kita misalkan mengekspansi nih KDMP-nya seperti itu. Nah, kalau tadi yang saya jelaskan itu misalkan untuk case-case koperasi yang memiliki beberapa kantor gitu, Pak. Jadi jika koperasinya itu tidak memiliki kantor-kantor yang lain atau bentuknya adalah KDMP, itu tidak masalah, Pak, jika tidak diisi kantornya. Seperti itu, Pak. Atau mungkin diisinya kantornya cuma satu aja di kantor tersebut. Seperti itu, Pak. Apa cukup menjawab, Pak? Ya, cukup, Mbak. Oke, Bapak. Mungkin ada lagi pertanyaan lanjutan, Pak, atau sudah cukup? Untuk satu lagi itu mungkin saya tuh ini di situ kan ada beberapa mungkin jenis usaha ya. Nanti ke depannya memang mungkin dari awal ini mungkin KSP dulu, operasi simpan pinjam. Tapi untuk ke depannya ada beberapa jenis usaha mungkin apalagi yang harus diatur oleh pemerintah, ada 7 jenis usaha. Nah, di situ kan mungkin dari segi-segi laporan ataupun yang tadi disampaikan, apakah memang semua anggota yang tadi kan harus mengetahui eh, jenis-jenis usahanya dan harus tahu mungkin eh, apa aja yang apakah memang tidak harus semua tahu apa memang hanya beberapa jenis aja. Oh, jadi Mungkin kalau itu. oh iya, oke Pak. Jadi kalau misalkan untuk ini, untuk usaha-usaha anggota, apakah seluruh anggota itu wajib mengetahui? Itu dikembalikan lagi ke kebijakan koperasinya, Pak. Jadi misalnya bisa juga dari koperasi itu ingin mensosialisasikan ke seluruh anggotanya gitu bahwa kami ini menyediakan seperti ini, seperti ini, seperti ini yang sudah misalkan koperasi tersebut bekerja sama dengan aplikasi Sakti dan juga bisa mungkin hanya ke beberapa disosialisasikan ke beberapa anggota saja yang memang memiliki usaha dan juga ingin mengembangkan usahanya melalui aplikasi Sakti ini, Pak. Jadi itu dikembalikan ke kebijakan koperasi Bapak Ibu sekalian inginnya seperti apa karena nantinya ketika koperasi itu bekerja sama dengan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo kami juga akan melakukan pelatihan gitu Pak terkait bagaimana sih cara menggunakan aplikasi-aplikasi ini gitu dan juga kami akan ketika Bapak itu misalkan koperasinya ingin bermitra dengan kami, itu akan kami tanyakan dulu ingin layanannya seperti apa. Dan juga jika misalkan di awal itu hanya mau mengaktifkan sakti online-nya saja dan ketika dari pemerintah itu sudah mengharuskan benar-benar itu ada sakti multi usaha dan lain sebagainya, itu juga Bapak bisa dikomunikasikan dengan tim kami. Seperti itu, Pak. Apa sudah cukup menjawab, Oh, Pak? ya. Satu lagi, Iya, boleh, Pak. ini kan terkhusus mungkin untuk yang punya aplikasi Sakti ini pengurus lah. Apakah anggota-anggota juga harus mempunyai aplikasi ini? Nah, yang saya tanyakan gimana kalau memang anggota-anggotanya itu tidak semua paham itu dengan Android misalkan HP-nya ya jadul lah, nggak ada untuk ini gimana itu mengatasinya sementara eh, dalam transaksi itu ya ingin selalu eh, pakai aplikasi itu. Apakah memang secara manual atau memang gimana? Sementara kan dengan jarak dari pengurus ke anggota tuh ada ini jaraknya gitu, mungkin nggak bisa ruang lingkupnya itu berjauhan. Gimana? Oke, Pak. Langsung saya jawab juga ya, Pak. Nah, untuk aplikasi Sakti Online sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk
platform utamanya atau core system dari kami, aplikasi Sakti Online itu hanya dikelola oleh admin atau pengurus koperasinya aja, Pak. Jadi untuk Sakti Online ini secara garis besar itu untuk mencatat atau mendigitalkan gitu ya, pencatatan-pencatatan transaksi yang ada di koperasi tersebut, Pak. Jadi semuanya itu nggak perlu secara manual, misalkan mau ditulis di buku besar ini, mau ditulis di ini, mau ditulis di sini gitu. Nah, melalui aplikasi Sakti Online ini, admin atau pengurus koperasi itu diberikan banyak sekali kemudahan karena ketika apa yang sudah diinputkan itu bisa langsung terdokumentasi gitu ya di aplikasi Sakti Online ini. Dan untuk anggota koperasi itu jadi dari koperasinya diberikan pilihan gitu ya Pak. Dan emang kalau dari kami itu sangat merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi Saktilink. Nah, untuk Saktilink ini itu aplikasi yang bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan anggota koperasinya itu mungkin yang agak gaptek gitu mungkin ya Pak bahasanya ya. Jadi kurang mengerti bagaimana sih cara mengoperasikan handphone dan lain sebagainya. Ya berarti kalau misalkan seperti itu bisa bisa juga dilakukan secara transaksi manual gitu Pak. Ini bisa datang ke kantor koperasinya seperti itu. Dan untuk anggota-anggota yang misalkan dia ingin mengaktifkan aplikasi Saktilink itu karena kan diberikan banyak kemudahan. Salah satunya tadi yang sudah dijelaskan bahwa untuk menggunakan aplikasi Saktilink ini kita bisa melakukan pengajuan pinjaman seperti angsuran pembiayaan dan lain sebagainya. Tetapi jika anggota tersebut memang belum bisa mengoperasikan Saktilink di ponselnya itu tidak masalah Pak. Jadi tidak semuanya diwajibkan, tetapi alangkah baiknya itu juga bisa diaplikasikan gitu ke anggota-anggota atau mungkin bisa aja anggota-anggota yang memang itu dia bisa atau mahir menggunakan ponselnya itu bisa diinstalkan aplikasi Saktilink. Nah, untuk aplikasi Saktilink sendiri ini biasanya kalau misalkan memang dibutuhkan, kami akan melakukan pendampingan Pak untuk launching atau sosialisasi aplikasi Saktilink. Jadi kami benar-benar mendampingi dari bagaimana cara mendaftar, lalu juga bagaimana cara mengajukan pinjaman, mengangsur pembiayaan sedetail itu gitu Pak. Jadi itu dikembalikan ke ke koperasi Bapak Ibu sekalian dan juga kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu bisa dikomunikasikan kepada tim kami gitu PTSKK ini. Jadi kami amat sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengimplementasikan aplikasi Sakti ini baik kepada admin maupun kepada anggotanya gitu. Tetapi kalau misalkan sudah selesai gitu ya, kita udah melakukan launching dan juga sosialisasi aplikasi Sakti Link ini, nanti untuk anggota-anggota koperasi tersebut itu bisa bertanyanya ke pengurus Pak. Jadi nanti pengurus yang bisa menghandle gitu. Kalau misalkan ada kendala-kendala dari anggotanya, tapi kami pun tetap mendampingi gitu kendala-kendala yang dialami oleh anggota koperasinya dalam menggunakan aplikasi Saktilink ini. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Apa sudah cukup menjawab? Ya, sementara cukup. Oke. Sudah cukup juga, Pak, pertanyaannya atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Ya, sementara itu dulu. Kasih. Oke. Oke, Bapak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya boleh dari Bapak Ibu sekalian yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, dari Pak Alvin, dari Mbak Tia KKMP Wanasari, boleh. Atau di sini ada dari koperasi-koperasi yang lainnya sebelum kita melanjutkan, bagaimana sih sekiranya itu cara mendaftar anggota di aplikasi Saktilink ini? Oke, di sini Pak Jezi Suryo dari KKMP Jurtim atau dari KDMP Samudra Jaya, Pak M. Samsudin, boleh? Apa sudah cukup, Pak, Bu? Halo Mbak Sylvia, Iya, boleh, Pak. Gimana, ya Pak? terima kasih banyak. Ya saya senang ya bisa. Sorry baru join juga nih tadi saya mengantarkan teman-teman juga nih untuk ikutan Sakti nih belajar koperasi digital bersama-sama ya aplikasinya. Ya mudah-mudahan sih ini bisa menambah ilmu wawasan juga ya buat
semuanya. Kebetulan saya udah pernah juga ikut yang pertama gitu. Jadi banyak ilmu yang bisa didapat lah nanti. Tetap semangat. Terima kasih Mbak Sylvia. Oke, terima kasih banyak Pak Jezi atas apa yang disampaikan ya. Mungkin dari KKMP Jurtim ini apakah sudah mengimplementasikan Sakti Online, Pak? Saat ini sih belum sih. Kita masih review ya Oh, oke. ini ya, aplikasi opsi yang ada. Oke, oke. Kami sangat terbuka, Pak, apabila dari Bapak misal ada yang ingin ditanyakan gitu ya, atau mungkin mau Ya, tanya-tanya dulu nih. Dan besok boleh juga join, Pak, karena kami ada bincang-bincang sakti ini juga ada ilmu baru ya eh, dari narasumbernya gitu. Ini kami itu akan ada materi mengenai pengembangan aplikasi atau pengembangan koperasi dari rumah gitu ya, Pak. Oke. Iya, kalau misalkan nanti mungkin sama Mbak Ayu di akhir sesi bisa tolong di-share ya Mbak ya tentang informasi bincang-bincang sakti ini. Oke, Oke, baik. terima kasih banyak Pak Terima kasih. Jezi. Iya Pak, Ya. sama-sama. Ya. Oke, boleh dari yang lain atau sudah cukup? Administrasi. Ntar mohon ditunggu untuk share screen. Oke. Oke, ini ya. Nah, di sini di menu administrasi itu kita bisa klik anggota. Nah, kalau di sini kan di menu administrasi itu dia lebih ke tentang peradministrasian gitu ya, seperti sub-sub fiturnya tuh ada anggota, simpanan, pinjaman, iuran, migrasi, lalu juga ada setting non tunai, ganti buku, cetak buku atau cover, simulasi, user coordinate unit, dana sosial, kelompok wajib dan juga jasa simpanan harian. Nah, ini ternyata udah di-share ya sama Mbak Ayu terkait BBS atau bincang-bincang sakti salah satu event kami melalui kolom chat Zoom. Boleh Bapak Ibu sekalian sambil didaftarin gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut sebentar. Nah, di sini ada kita tuh ke fitur anggota terlebih dahulu ya. Di sini ada fitur anggota. Di sini ada daftar online, daftar anggota, proses keluar anggota, daftar anggota keluar, dan juga mutasi anggota. Lalu ada daftar anggota pasif. Nah, di sini tuh sudah sangat lengkap ya dari segi fitur-fiturnya nih. Khususnya nih di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ini ingin mendaftarkan anggota baru atau misalkan ada yang masuk nih salah satu warga gitu, terus juga ingin mendaftarkan dirinya sebagai anggota koperasi gitu. Nah, ini kita bisa ke menu anggota lalu ke daftar anggota. Di sini ada anggota di sini kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu sebelum mendaftarkan orang tersebut, misal mau mencari nih, cari anggota apakah anggota tersebut ini sudah terdaftar atau belum di aplikasi Sakti Online ini atau di koperasi Bapak Ibu gitu ya. Nah, bisa kita klik cari anggota ini bisa memasukkan dari mulai nomor anggota, lalu juga nomor handphone, nama, NIK itu bebas Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya mau ngeklik Sylvia nih, apakah Sylvia ini sudah terdaftar? Oh, ternyata di sini atas nama Sylvia itu belum terdaftar melalui aplikasi ini atau belum terdaftar di sebagai anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Gitu. Berarti bisa kita daftarkan di sini. Di sini tuh ada icon tambah anggota gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan atau menambahkan anggota tersebut di situ. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, di sini kan ada tutup filter ya dan juga ada tambah anggota. Nah, kalau misalkan kita mau tambah anggota boleh di sini. Lalu akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ada kolom-kolom yang harus diisi. Nah, untuk kolom-kolom ini tidak semuanya harus diisi, nggak masalah. Tapi yang harus diisi atau yang wajib diisi adalah kolom-kolom yang berwarna merah ini nih yang ada tanda merahnya. Nah, di sini misalkan identitasnya saya itu mau pakai KTP gitu ya, nomor identitasnya misalkan
Saya isi random terlebih dahulu. Lalu nama lengkapnya itu misal Sylvia Yang. Untuk nomor ponselnya itu diharapkan nomor ponsel yang aktif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nantinya untuk nomor ponsel ini kan terhubung dengan Saktiling ya, atau misalkan kita ingin mereset password dan lain sebagainya, itu bisa nantinya tuh akan masuk melalui kode OTP ke nomor ponsel ini. Jadi diharapkan memasukkan nomor ponsel yang aktif. Nah, untuk emailnya sendiri itu boleh menggunakan email pengguna tersebut gitu. Tetapi misalkan ada pengguna yang memang tidak memiliki email, entah keterbatasan apapun itu, boleh dibantu menggunakan email koperasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jika pengguna tersebut itu ingin mengubah password dan lain sebagainya, itu bisa nantinya masuk melalui email koperasi. Jadi bisa dibantu juga gitu. Nah, misalkan emailnya itu saya pakai seperti ini. Dan untuk password Saktilingnya, jika anggota tersebut itu ingin terhubung dengan aplikasi Saktiling, bisa Bapak Ibu sekalian itu di-set menggunakan password default terlebih dahulu 123456 biasanya itu yang nantinya itu kalau misalkan dari anggota tersebut itu ingin diubah dan lain sebagainya itu bangga dikembalikan kepada anggota tersebut. Nah, di sini jenis kelamin bisa pilih laki-laki, perempuan dan juga lembaga, lalu juga kantornya apakah di kantor pusat ataupun kantor Bandung, dan unit kerjanya itu ada di unit kerja apa gitu. Misalkan kalau di sini kan ada kelompok A, B, C, D gitu ya. Di sini kelompok A, B, C. Nah, misalkan saya kelompok A. Seperti itu. Lalu setelah ini itu bisa dikosongkan saja atau misalkan mau diisinya itu menyusul gitu ya, atau dilengkapinya itu menyusul, itu tidak masalah. Jadi nanti bisa diisi kemudian. Nah, untuk di sini nomornya itu udah tergenerate secara otomatis yang nantinya itu sesuai dengan database-nya gitu ya. Misalkan anggota tersebut tuh daftarnya berarti udah nomor berapa nih. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu repot-repot untuk melihat kira-kira nomor terakhir tuh udah sampai berapa sih gitu. Nah, di sini setelah selesai semua bisa kita klik simpan. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah mengklik simpan, maka nanti ketika dicari anggota atas nama Sylvia, itu akan muncul nomor anggotanya ini 15 gitu ya, NIK-nya, lalu juga namanya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Sylvia yang ini sudah terdaftar sebagai anggota koperasi tersebut. Seperti itu. Nah, di sini juga selain di anggota, Bapak Ibu sekalian, kita bisa masuk ke setting produk gitu. Di sini tuh kita tuh ada beberapa simpanan yang mana ini biasanya digunakan oleh koperasi-koperasi. Di sini ada simpanan modal, harian, berjangka, deposito, dan perubahan nilai simpanan juga ada gitu ya di sini. Nah, untuk di hari ini kita bisa mencoba gitu. Mencobanya itu di setting produk modal terlebih dahulu. Itu maksudnya apa sih setting produk itu? Atau setting modal? Nah, kalau untuk setting modal ini kita lebih ke menyesuaikan apakah koperasi tersebut itu memiliki simpanan pokoknya itu nilai setorannya itu berapa gitu ya. Atau apakah misalkan koperasi tersebut itu memiliki simpanan-simpanan yang lainnya yang terdaftar di koperasi tersebut seperti itu. Nah, kalau di sini kita ceritanya tuh ada simpanan modalnya itu ada 3 gitu. Ada simpanan pokok, simpanan sukarela, dan juga simpanan wajib. Seperti itu. Nah, untuk simpanan pokoknya itu nilai setorannya itu Rp100.000, untuk simpanan sukarelanya itu enggak dibatasi baik minimum maupun maksimumnya, dan untuk simpanan wajibnya itu nilai setorannya adalah Rp5.000 per bulannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan nih, ini bisa kita klik icon yang ada di sini, kita klik icon tambah. Nah, di sini bisa kita kategorisasikan ini, apakah simpanan modal tersebut masuknya sebagai simpanan pokok,
simpanan wajib atau simpanan sukarela, atau dia masuk ke simpanan setara modal. Nah, untuk kodenya sendiri ini bisa di input gitu ya, atau bisa diisi di sini. Kodenya, kemudian juga nama produknya apa, lalu nilai setorannya itu berapa, kemudian apakah ada maksimum setorannya, jika tidak ada boleh diisi nol, nilai per sahamnya itu juga berapa, dan untuk perkiraan debit kreditnya itu juga bisa dilengkapi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan sama halnya untuk seperti harian, berjangka, deposito, dan lain sebagainya, itu hanya ada mungkin perbedaan-perbedaan sedikit aja gitu ya terkait hal-hal tersebut. Nah, cukup mungkin Bapak Ibu sekalian terkait yang saya sampaikan mengenai tata kelola kelembagaan koperasi ini. Apa Bapak Ibu sekalian itu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait apa yang telah saya sampaikan? Atau mungkin tadi Bapak Ibu ada yang tertinggal nih dari pembahasannya gitu ya. Boleh Bapak Ibu mengkomunikasikan kepada kami. Bapak Ibu boleh melalui kolom chat atau misal Bapak Ibu sekalian mau langsung mengaktifkan mikrofon di Zoom meetingnya ini, dipersilakan. Di sini ada dari Koperasi Primer, Pak Ruya. Apa ada yang ingin ditanyakan, Pak? Atau ini ada Pak Alvin? Ya, gimana Pak? Masih ngikut aja dulu. Oh, oke Bapak. Terima kasih ya Pak. Oke, untuk Pak Alvin, apa ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin dari Pak Dedi dari KDMP Bojong Soang, ada yang ingin ditanyakan? Setelah tadi saya sedikit menjelaskan ya mengenai bagaimana cara mendaftar anggota atau setting modal. Dari KKMP Wanasari, kemudian juga dari KDMP Samudra Jaya, KKMP Jurtim, boleh? Atau mungkin sudah cukup mungkin ya? Jika Bapak Ibu sekalian ini ada yang ingin ditanyakan gitu setelah sesi ini baru terfikirkan gitu. Itu Bapak Ibu boleh sekalian misalkan mau menghubungi tim BISDEV terlebih dahulu yang nantinya mungkin terkait koperasi ini akan eh, di, disampaikan gitu ya oleh tim BISDEV. Nah, ini boleh Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan di luar sesi ini bisa ke Mas Dias di nomor Sakti BISDEV 0877634426. Seperti itu. Mungkin cukup atas apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, karena mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya dari Mbak Ayunya itu ada gangguan jaringan. Sebentar. Oh, oke, sudah bisa Mbak Ayu? Halo Boleh? Teh, apakah Oh iya, terdengar suaranya? terdengar Teh. Ayu. Mohon maaf tidak bisa on cam ya Teh, Iya, karena gak apa-apa. jaringan di sini mungkin rada-rada kurang jelas. Baik, untuk materi sudah selesai ya Teh? Sudah ya. Untuk Iya, Bapak sudah. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi yang telah disampaikan oleh Teh Silvi? Atau mungkin sudah cukup? Bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu? Baik, mungkin dari Teh Silvi, apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebelum sesi ini berakhir? Atau sudah cukup, Teh?
Baik, ini dari teman-teman sudah cukup Teh. Apakah ada penutupan nih dari Teh Silvi? Kalau dari saya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian mengikuti workshop Sakti Center ini sampai selesai ya Bapak Ibu sekalian. Karena untuk workshop Sakti Center ini dilaksanakan selama 5 hari, yaitu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Dengan setiap harinya itu memiliki penyampaian materi yang berbeda-beda gitu ya. Untuk di hari pertama ini ada tentang tata kelola kelembagaan koperasi, dan untuk besok kami akan mengenalkan mengenai aplikasi Sakti dan juga dashboardnya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan mengenai ada salah satu platform Sakti yang mana bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi itu yaitu aplikasi Sakti. Nah, besok akan kami kenalkan. Lalu di hari ketiga itu akan ada mengenai USP atau unit simpan pinjam. Jadi bagaimana sih cara menggunakan platform Sakti ini untuk dalam case unit usaha simpan pinjam. Dan di hari keempat itu akan ada tentang aplikasi, salah satu aplikasi kami, yaitu yang bergerak di sektor real atau unit usaha retail di Sakti Multi Usaha. Dan untuk hari terakhir atau hari kelima itu juga akan ada penjelasan mengenai SAKEP ya. Jadi yang baru diefektifkan pada tanggal 1 Januari 2025 mengenai standar akuntansi keuangan entitas private itu akan disampaikan juga oleh tim kami, akan dikenalkan oleh tim kami. Jadi tentunya banyak sekali uh, ilmu-ilmu gitu yang disampaikan dan tentunya sangat berguna bagi koperasi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang itu harus join setiap harinya? Karena kami di hari-hari tertentu itu akan ada penawaran khusus paket promo implementasi, tentunya dengan harga yang khusus gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh join setiap hari karena kami akan ada promo-promo khusus bagi seluruh bagi seluruh peserta workshop Sakti Center ini. Seperti itu Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih Teh Silvi. Oh ya Bapak Ibu, untuk besok juga kami ada bincang-bincang sakti series kelima ya Teh, yang akan disampaikan oleh Pak Andika selaku Manajer Area Business Development FR12 di jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk linknya sudah kami kirimkan pada chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, untuk materi sudah selesai ya Teh. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya di sini kita juga ada promo nih Bapak Ibu. Bentar. Nah, di sini kami ada promo buku Koperasi Non Syariah Perspektif Hukum Indonesia yang harganya 250 menjadi 150, dan di sini juga kita ada diskon eksklusif yaitu 10% khusus untuk peserta workshop atau bincang-bincang Sakti Center. Untuk order buku ini ada di link yang akan dikirimkan di kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara hari ini, berikut adalah beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk sertifikat akan dibagikan berdasarkan daftar hadir, lalu peserta akan mendapatkan rekaman Zoom dan modul materi. Pengiriman sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan dilakukan minggu depan, yaitu hari Rabu atau Selasa setelah kegiatan ini selesai. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya bisa langsung menghubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisdev yang telah kami kirimkan tadi pada kolom chat Zoom. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sylvia, Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Sylvia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin pamit.